asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, izinkan saya menyampaikan nasihat ya untuk diri pribadi khususnya, dan semoga bermanfaat untuk para jamaah sekalian ya, karena mumpung kalau lagi sholat tarawih ini rame banget, Masya Allah, sampai 3 soft yang di bawah itu penuh ya, sampai kagak muat kali ya. Ya, tapi kalau kemarin-kemarin diajak ngaji tiap minggu subuh gitu, sepi aja tetap ya. Mumpung lagi kayak gini, saya minta waktunya mungkin paling lama 7 menit 10 menit lah ya, menyampaikan sedikit, barangkali ya bermanfaat. Kultum ini disampaikan sebelum akhir ya, sebelum sholat witir, karena tujuannya supaya masih pada hadir, karena ada satu keutamaan ya yang kita sama-sama sering dengar, man shallal ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamun wa lailah. Barang siapa yang sholat ya tarawih bersama imam sampai selesai, artinya sampai bubar, sampai imamnya itu bubar pulang juga, dia pulang bubar bareng sama imam, maka dia mendapatkan pada malam hari itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setara dia sholat semalam suntuk. Nah, itu diantara ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya umat kaum muslimin di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Tidak Allah berikan keutamaan tersebut di selain bulan Ramadan. Ya, maka alhamdulillah kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, kita sudah melaksanakan puasa ya, hari pertama, tadi hari perdana. Ya, saya berhusnuzon semuanya puasa ya. Insyaallah hari pertama nggak ada yang batal ya. Pertama salah satunya karena hari libur ya. Ya, belum kerja, nggak tahu dah ntar kalau udah masuk ya lain cerita barangkali. Ya, tapi sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita puasa Ramadan ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengukur bahwasanya puasa Ramadan ini mampu dikerjakan oleh hamba-hambanya, mampu dikerjakan oleh orang-orang ya kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani seseorang hamba melebihi daripada kadarnya, melebihi daripada kapasitasnya. Kan nggak mungkin Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha rahim itu ya membebani seseorang ya melebihi daripada kapasitasnya. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada Pak Ade ya untuk sholat taraweh, untuk mewajibkan untuk puasa Ramadan, berarti Allah itu yakin Pak Ade ini bisa melaksanakan puasa Ramadan. Begitupun kepada saya dan kepada kita semua. Ya, maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepercayaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dengan kita berusaha menjalankan kewajiban itu. Ya, dan kalau mau kita belajar sejarah tentang puasa-puasa Ramadan, puasa-puasa sebelumnya, karena puasa-puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Ya, ya walladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kamu orang-orang beriman untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga mereka berpuasa. Dan bahkan puasanya kita itu lebih ringan kalau dibandingkan dengan puasa umat-umat terdahulu. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada engkau itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada engkau itu kesulitan. Ya, jadi yang Allah inginkan kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mengadakan dalam agama Islam ini ya kesulitan, kesempitan. Ya, Allah itu ad-dinu yusr, agama ini itu mudah, agama itu gampang. Ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan kondisi normal, kita sehat, tidak dalam keadaan sakit, maka tentu puasa Ramadan ini itu tidaklah berat. Ya, tidak berat. Ya, kayak misalkan kita sholat. Ya, sholat kita paling menyita berapa menit sih? Ya,
paling lama berapa? 10 menit. Ya, kalau kita sholat subuh ataupun sholat zuhur atau asar atau maghrib ataupun isya. 10 menit kalau kita kali 5 itu cuma 50 menit, 1 jam. Ya, kita dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala itu 24 jam. Ya, masa menyempatkan waktu untuk hanya 50 menit atau 1 jam, ya itu kita pelit, itu kita nggak mau. Ya, itu atau kita menunda-nunda. Ya. Sama Allah kasih kepada kita itu bulan 12 bulan. Allah nggak mewajibkan kepada kita berpuasa setahun penuh. Ya, ya kalau setahun itu ada 360 hari, Allah hanya ambil 30 hari, minta 30 hari aja. Ya, 300 berapa? 330 harinya kita disuruh bebas. Ya, nggak diwajibkan berpuasa. Padahal yang punya hari itu Allah, yang punya jasad kita ini adalah Allah, yang punya harta yang kita miliki sekarang itu adalah Allah. Padahal kalau Allah mau mewajibkan kepada kita berpuasa 1 bulan penuh, berhak nggak Allah? Berhak, nggak salah. Bahkan kalau Allah mau mewajibkan kepada umatnya nih puasa 10 waktu dalam sholat, dalam sehari semalam, itu berhak nggak Allah? Berhak. Ya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptain kita semua ya tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Artinya ini semualah udah sebuah kemudahan. Nah, sebagaimana kita mengerjakan ketaatan, amal kebaikan itu tanpa apa ya? Tanpa modal. Ya, sekarang saya tanya, ada yang mau sholat apa namanya ke sholat tarawih di ke Masjid Al Inayah, bayar, dipintain barangkali sama Bang Iyad gitu kan, goceng-goceng yang mau sholat, nggak ada kan, gratis ya, jadi nggak ada, semuanya gratis ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, itu juga tanpa modal ya. Kita untuk tidak minum alkohol, tidak minum khamr, itu butuh uang atau tidak? Enggak ya apalagi nggak ada uang apa beli kan ya. Ya, kita untuk tidak berzina itu nggak membutuhkan uang. Jadi kemaksiatan, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak membutuhkan uang sebagaimana kebanyakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Hanya sebagian saja ibadah-ibadah yang Allah ya perintahkan dengan uang. Ya. Maka Allah sering menyandingkan ya antara sholat dengan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Kenapa sering Allah sandingkan antara sholat ini dengan zakat? Ya, karena dua ibadah ini ya hakikatnya yang sholat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala ya sebagai kita seorang hamba, dan zakat ini adalah kita memenuhi hak sesama manusia. Ya, jadi ke atas itu bagus, ke samping atau ke bawah itu juga bagus. Sholat dan zakat. Nah, tentu kok ada udah tadi kita sampaikan kemudahan, keringanan, kok masih ada di antara hamba-hambanya yang maaf kata apa namanya kagak puasa. Yang ngari-ngari dia apa namanya mampir di sebuah tempat ya yang kelihatan kakinya doang ya kan, palanya nggak ada buntu. Ya, ada itu ya kalau kita jalan. Nah ini orang ada kakinya. ada tuh kan pada tunjuk-tunjukkan ya. Bilang saya gitu loh, saya jangan kalau keburukan, kalau dosa itu salahin diri sendiri, tunjuk diri sendiri, jangan nyalain orang ya. Itu. Tapi kalau kebaikan ya. Itu kenapa ada yang demikian? Ada orang-orang yang seperti itu ya, tidak lain dan tidak bukan karena memang lemahnya, kurangnya iman. Ya, karena ya puasa ini ya yang meringankan, yang memudahkan yaitu adalah iman seseorang, dorongan iman. Gak mungkin orang itu mau puasa, menahan makan dan minum dari pagi sampai maghrib itu kalau dia tanpa dorongan iman. Makanya seruannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak Allah seru ya ayyuhan nas. Ya, wahai segenap manusia, tapi yang Allah seru orang-orang yang beriman. Artinya untuk menjalankan puasa ini kita butuh dorongan iman, butuh dorongan iman. Ya, makanya kita terus mempertebal, memperkaya iman-iman kita. Ya, salah satunya dengan apa? Menjaga sholat. Ya, makanya kita ada beramal. Ya, kita di dunia ini beramal. Ya, amal dunia itu disebut amal.
Kalau dunia, amal dunianya ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berubah menjadi amal soleh. Bisa berubah jadi amal soleh. Kalau amal solehnya itu kita kerjakan, ya pertama tadi karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu menjadi apa? Menjadi hasanah. Menjadi hasanah. Hasanah inilah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala, bernilai. Ya, maka disebut ajrun au sawabun, yaitu pahala. Ya, makanya kita ya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada aku kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Artinya di antara sekian amal-amal dunia yang kita punyai dan kita kerjakan di bulan Ramadan ini, itu bisa bernilai ibadah akhirat, pahala akhirat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita apa? Jalankan sambil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita kerja ya nanti ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis beraktivitas, terus kita tetap dalam keadaan berpuasa, terus kita juga jaga sholat kita, ya itu maka ya kita telah menggabungkan ya antara amalan dunia yang bernilai akhirat dan amalan akhirat sendiri yang Allah perintahkan, maka itu double pahalanya. Ya, makanya saya sampaikan ya, ibadah itu tergantung kadar kelelahannya, kadar kecapeannya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada kadar kecapean kelelahannya. Semakin lelah, semakin capek, semakin berat ibadah itu dikerjakan ya bagi seseorang, maka semakin besar pahalanya. Ya, maka beda orang yang puasa tapi libur, anggap-anggapan di rumah, nggak ngapa-ngapain. Hasilnya sama pahala yang orang puasa tapi sambil beraktivitas, kerja juga, menjalankan apa tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Ini pahalanya lebih besar, double. Ya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sehat untuk bekerja dan juga untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa ini. Kalau yang kemarin-kemarin kita misalkan masih memudahkan dalam membatalkan puasa, misalkan tahun ini ya dijaga, ditahan, ya ditarget semoga tahun ini bulan ini bisa maksimal, bisa full puasanya sampai kita nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Dan nanti kita masuk ke dalam bulan Syawal itu dalam keadaan riang gembira. Kenapa? Karena ya telah bermaksimal bersusah payah dalam ya menjalankan ibadah puasa ini sehingga Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah golongkan kita menjadi hambanya ya yang bertakwa dan dimasukkan kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.